Hadis yang ketiga, teman-teman sekalian, Hasan di ghairihi, dan ini urutan 605 dari awal kita belajar, dari Farwah bin Naufal dari bapaknya radhiyallahu anhum, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Naufal radhiyallahu anhum, Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Lalu tidurlah begitu kamu selesai membacanya, karena ia adalah pembebasan dari syirik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafaz ini adalah miliknya. Tirmidzi juga An-Nasa'i meriwayatkan, demikian juga Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan mereka menyatakan, Al-Hakim menyatakan hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini diberikan lagi kepada kita pelajaran tentang tambahan, ya, anjuran apa yang dibaca kalau mau tidur, yaitu membaca surah yang sangat pendek, surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian pun tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Diulangi lagi, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian pun tidak perlu sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum walidin. Kalian punya agama, aku pun punya agama. Tentu ini prinsip dasar dalam Islam. Pada saat ada satu orang tokoh Quraisy datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, hai Muhammad, Mekah kita bagi dua aja nih. Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Kau sembah Tuhan kami, ikuti wirid-wirid kami, apalah ibadah kami sehari, kami sembah Tuhanmu sehari. Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Akhirnya, karena mereka mengajak negosiasi seperti itu, turun ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Kalian mau ritual, mau apa terserah, silakan. Wala antum a'abiduna ma'abud. Kalian juga tidak perlu harus ikut-ikutan pada ibadah kami. Diulangi lagi. Wala ana a'abidun ma'abadtum. Saya tidak akan pernah ikut-ikut ritual kalian. Karena kita sudah punya syariat. Allah SWT sudah turunkan dalam Al-Quran. Dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Wala antum a'abiduna ma'abud. Kalian pun tidak perlu menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum. Kalian punya agama. Waliyadin. Aku pun punya agama. Ya. Jadi ini surah yang sangat luar biasa. Keutamaannya kalau Anda tidur, baca dalam membacanya sebelum tidur, walaupun cuma sekali ini bacanya, maka selamat dari dosa syirik. Selamat dari dosa. Dan ini syirik ini luar biasa, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik siapapun yang dia inginkan. Maksudnya kalau orang meninggal dalam keadaan syirik, maka ini Qul Kafirun bisa mengingatkan kita bahwasanya kita punya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya prinsip dasar bertauhid kepada Allah. Enggak boleh sama sekali kita berbuat syirik, atau syirik itu mempartnerkan Allah dengan makhluk. Sudah sering kami kasih contoh, misal orang-orang kafir Quraisy Mekah. Lihat bagaimana mereka, ya teman-teman sekalian, membuat kesyirikan. Mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka yakin tawaf itu adalah ibadah kepada Allah. Mereka juga lakukan ibadah haji. Ya. Tapi mereka mendatangkan patung-patung yang dipartnerkan, disekutukan bersama Allah. Mereka berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung tersebut. Maka ini Allah cap mereka sebagai orang-orang musyrik. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Berbahaya sekali orang meninggal dalam keadaan syirik. Termasuk masalah musyrik ini teman-teman sekalian adalah dukun. Jadi dukun, hati-hati juga mendatangi dukun, ya, minta tolong sama mereka. Ini harus selalu kita ingatkan, karena di Indonesia ini sudah seperti satu kelaziman, ya, secara umum kita bicara. Sampai mereka berani punya medsos, para dukun-dukun ini mereka mempromosikan, mereka buat pelatihan-pelatihan pelet apa segala macam. Ini kesyirikan kepada Allah SWT. Minta tolong pada jin, iblis, la'natullahi alaihim, ya, orang-orang iblis dan syaitan keturunannya ini, ya. Jadi harusnya dihindari ini, ya. Baik teman-teman sekalian, hadis selanjutnya, hadis nomor 4 dengan sanad sahih dan urutan 606 dari awal kita belajar, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khaslatani au khullatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslim illa dakhala al-jannah huma yasir wa man ya'mal bihima qalil yusabbihu fi duburi kulli salatin 10
ويحمد 10 ويكبر 10 فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان ويكبر 34 إذا أخذ مجعه ويحمد 33 ويسبه 33 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. Nabi SAW bersabda ada dua perkara atau dua sifat, dua perbuatan yang tidaklah seorang hamba muslim menjaganya kecuali dia masuk surga. Dua bentuk zikir, amalan yang kalau dikerjakan masuk surga. Keduanya mudah, tetapi orang yang mengamalkannya sedikit. Yaitu yang pertama, bertasbih, mengucapkan subhanallah maha suci Allah setiap kali selepas selesai sholat 10 kali. Bertahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah 10 kali. Dan bertakbir, Allahu Akbar 10 kali. Itu berjumlah 150 di lisan dan 1500 dalam timbangan. Bertakbir 34 kali. Yang kedua, bertakbir 34 kali jika hendak berbaring di tempat tidur. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bertahmid 33 kali, alhamdulillah. Dan juga bertasbih, subhanallah 33 kali. Itu adalah 100 dengan lisan dan 1000 dengan timba atau dalam timbangan. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW menghitungnya. Dihitung dengan benar. Habis sholat, 10 kali masing-masing, subhanallah. 10 kali, alhamdulillah. 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Kalau mau tidur juga begitu. Allah Akbarnya 34 kali. Ya, subhanallahnya 33 kali. Alhamdulillahnya 33 kali. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keduanya mudah sementara yang mengamalkannya sedikit? Karena Nabi SAW tadi bilang begitu. Ini dua amal, dua sifat, mudah sekali. Tapi sedikit orang yang mengamalkannya. Utamanya besar, masuk surga, tapi sedikit yang mengamalkan. Maka bagaimana itu bisa kami fahami ya Rasulullah? Kenapa kok amal mudah, tapi sedikit yang mengerjakan? Kata Nabi SAW, syaitan, ya, syaitan datang kepada salah seorang dari kalian ketika hendak tidur. Ketika dia hendak tidur, syaitan datang. Maka syaitan menidurkannya sebelum dia mengucapkannya. Kan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ini mudah kan? Allah Akbar 34 kali mau tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Ini mudah sekali. Tapi syaitan membuat dia ngantuk tidur. Sehingga dia tidak mengucapkannya. Luputlah bagi dia keutamaan masuk surga. Dan syaitan pun mendatanginya di dalam sholatnya, selepas sholat. Maka dia mengingatkannya dengan suatu hajat sebelum dia mengucapkannya. Jadi baru salam, tiba-tiba diingatkan ada pekerjaan, ada janji, ada ini. Sehingga tidak zikir sebentar dulu, langsung berdiri, langsung pergi. Nah seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lafaz ini adalah milik Abu Daud. An-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. An-Nasai juga Ibn Hibban menyebutkan hadis ini, dan Ibn Hibban menyebutkan dalam sahihnya. Dan dia menambahkan dalam sabda Nabi SAW 1500 dalam timbangan. Rasulullah SAW bersabda, wa ayyukum ya'mal fil yawmi wal lailati 2500 sayyi'ah. Siapa di antara kalian yang melakukan 2500 keburukan dalam sehari semalam? Ya. Kita coba teman-teman masuk ke dalam hadis ini lebih dalam. Ada dua amalan yang difokuskan oleh Nabi SAW, dua-duanya mirip. Yang pertama, zikir habis sholat. Yang kedua, zikir mau tidur. Mungkin ada yang bertanya, kita masuk mutiara yang pertama, zikir habis sholat. Kok tadi haditsnya menyebutkan 10-10 kali Ustaz? Yang kami tahu kan bacanya 33 kali masing-masing. Maka kami menjawab benar. Dua-duanya benar. Ada riwayat ini menyebutkan 10-10 kali. Ada riwayat lain yang menyebutkan 33 kali. Ya.
Jadi kalau Anda membaca 10 kali Anda sudah dapat keutamaan ini. Kalau Anda baca 33 kali Anda dapat 2 keutamaan. Keutamaan 10 karena sudah pasti angka 10 dilewati. Dan keutamaan hadis 33 kali yang kata Nabi SAW, siapa yang selepas sholat membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, riwayatnya Allah Akbar 34 kali. Kemudian melengkapkan 100-nya, ya, La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kalau Anda mengamalkan yang 33 kali, kecuali Allah Akbar ada 34 kali, ya, maka Anda sudah mendapatkan keutamaan 2 sekaligus. Hadis mengamalkan 10 dan hadis yang mengamalkan 33. Ini yang pertama, ya. Jadi ini amal memang mudah sekali, sebentar sekali kan. Subhanallah, subhanallah. Cuma memang teman-teman ingat ya, zikrullah dengan tenang, sopan, santun, mengejar pahalanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Jelas lafadznya, ya, jelas jumlahnya. Jangan semua, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang habis sholat begitu saya tangannya cepat sekali. Mulutnya juga cepat. Apa yang dibaca ini gitu? Kalau Anda ketemu dengan seorang pemimpin dari manusia, saya yakin Anda akan kontrol lisan Anda untuk bicara sama mereka. Kenapa Anda tidak kontrol ini teman-teman? Kontrol. Pengampunan dosa habis sholat itu, kalau dibaca 33 kali tadi sudah kita sebutkan hadisnya, walaupun sebanyak buih di lautan, lihat buih, busa-busa yang banyak di lautan, sebanyak itu dan hampir semua, karena air bergaram di lautan itu berbuih kan gitu, umumnya gitu. Apalagi kalau diterpa ombak segala macam. Itu sebanyak itu, dimaafkan dosanya. Bukan karena sesuatu yang mahal teman-teman sekalian. Kenapa Anda tidak baca dulu? Dan usahakan habis sholat jangan bicara sama siapapun. Ingat hadis Nabi SAW, ada hadis yang lain berbunyi, siapa yang habis sholat tidak berbicara dengan orang di sebelah, tidak berbicara. Tidak berdiri dari musolanya. Jangan buru-buru pindah dari tempat kita salam itu. Ya. Dan tidak membatalkan wudhunya. Maaf, tidak keluarkan angin. Tidak ke kamar mandi di WC. Dia zikir dulu. Maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, Ya Allah maafkan dia. Ya Allah kasihani dia. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Terus sampai dia melanggar atau melakukan hal dari 3 hal. Ya. Dia bicara selain zikir kepada Allah, ya, atau berdiri dari musola atau membatalkan wudhunya. Jadi tenang, zikrullah. Kalau Anda lakukan dengan tenang, maka Anda akan dapat keutamaan ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir hati itu akan tenang? Ya, zikir yang mana dulu? Yang dikerjakan dengan tadi. Sopan, santun, mengejar pahalanya. Kan beda kalau kita nikmati. Coba nikmati teman-teman. Subhanallah, subhanallah. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kan beda. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau yang lengkapnya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari riwayat lain, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Atau kita lengkap, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Zikir dengan tenang agar Anda dapat keutamaannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah zikir, ya. Sebelumnya dulu Nabi SAW memastikan bahwasanya zikir yang dibaca 10 kali bertasbih habis sholat, 10 kali memuji Allah, bertahmid selepas sholat, dan bertakbir 10 kali selepas sholat, maka beliau mengatakan fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Khamsuna wa mi'ah. 150. Padahal dia cuma dibaca 30 ini. 10 ya. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menghitung dia 150. Kalau kita coba baca 10. Dan akan diberikan pahala wa alfun wa khamsumiyati fil mizan. 1.500 pahala
di timbangan amal nanti hari kiamat. Dihitung 150, walaupun dia cuma baca 30, dan pahalanya diberikan 1.500. Kan luar biasa ini. Kemudian zikir yang kedua adalah pada saat mau tidur. Tadi sudah kita sampaikan di riwayat yang sebelumnya, bertakbir 34 kali, ya, kemudian memuji Allah. Di sini bertahmid ya 33 kali. Kalau riwayat yang sebelumnya bertasbih. Kemudian bertasbih kepada Allah. Di sini memuji Allah, tahmid 33 kali setelah takbir, kemudian bertasbih 33 kali. Kata Nabi SAW, fatilka mi'atun bil lisan. Ini dihitung 100 dengan lisan. Kalau Anda baca 34 kali takbir, 33 kali tahmid, 33 kali tasbih. Dihitung 100 dengan lisan, wa alfun fil mizan, dan dihitung 1000 di timbangan. Jadi ini kalau kita lihat dari susunan angka ini, zikir habis sholat lebih afdal daripada zikir habis atau pada saat mau tidur. Karena zikir habis sholat cuma 10. Subhanallah, 10 Alhamdulillah, 10 Allahu Akbar. Ini dicatat 150 dan diberikan 1.500 pahala. Kalau 34 kali takbir sebelum tidur, 33 kali tahmid, 33 kali tasbih, dicatat 100. Walaupun jumlahnya lebih banyak ya, 33 kali. Tapi cuma dicatat 100 di lisan dan 1000 di pahala, di timbangan amal. Kalau tadi 10-10 saja, 1.500 pahalanya. Dan ini keutamaan khusus kita. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau kita hubungkan dengan potongan akhir hadis, kita hubungkan dengan potongan mutiara yang kedua dari hadis, yaitu doa sebelum tidur ya. Tentu ada hubungannya dengan potongan yang pertama tadi, zikir habis sholat. Yaitu kata Nabi SAW, dan siapa di antara kalian yang melakukan dosa 2.500 dosa sehari. Apa maknanya? Tadi kan zikir 10-10 habis sholat diberikan 1.500 pahala. Kemudian zikir 33 bertasbih, bertahmid, dan 34 takbir selepas sholat, pada saat mau tidur diberikan 1.000 pahala. Berarti kan kalau digabung 1.500 pahala zikir habis sholat dan 1.000 pahala sebelum tidur dengan membaca zikir yang sama ini, gitu kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, maka akan mendapatkan 2.500 pahala. Kata Nabi SAW, ini siapa yang akan buat 2.500 dosa? Maknanya zikir ini teman-teman bisa membersihkan dosa. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal soleh itu akan membersihkan dosa-dosa. Dan juga sabda Nabi SAW, buat bi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Dan ikut sertakanlah perbuatan dosamu dengan amal soleh, maka amal soleh itu akan menghapusnya. Dan ini luar biasa teman-teman. Artinya per satu zikir ini bisa membersihkan satu dosa. Dan Nabi SAW pastikan, siapa yang buat 2.500 dosa sehari? Tidak mungkin. Sementara dia sudah punya perangkat untuk membersihkan kalaupun dia punya 2.500 dosa. Yaitu zikir ini. Ini kan luar biasa ini hadis. Ya. Amal yang ringan, tapi banyak ditinggalkan oleh orang. Potongan yang ketiga dari hadis, dan ini yang terakhir teman-teman dari hadis ini, yaitu bagaimana Nabi SAW menggambarkan syaitan selalu saja menyesatkan manusia. Bahkan bukan hanya pada pelanggaran dosa, tapi bagaimana dia meninggalkan amal saleh. Ya. Karena begini teman-teman, orang kalau sibukkan diri mengerjakan amal saleh, sibuk dia terus dari sholat ke sholat, dari zikir ke zikir, dari baca Quran, baca ayat Quran ke ayat Quran yang lain, dari doa ke doa yang lain, terus dari sedekah ke sedekah yang lain, dia sibuk dengan itu, maka tidak ada jedah, tidak ada celah, dia bisa berbuat dosa, kan gitu. Makanya syaitan berusaha untuk mengikis, ya, minimal mengurangi daripada dosa, daripada amal soleh, supaya pintu dosa terbuka. Ya. Anda kalau tersibukkan dengan amal soleh, Anda lagi enak berzikir, Anda lagi hadir majelis ilmu seperti ini, kan
tertutup celah untuk berbuat dosa itu kan gitu. Beda dengan orang kalau lagi santai, lagi duduk di depan TV, lagi nggak ada kerjaan, pegang remote, ya udah terus menerus deh gitu kan. Orang kalau lagi sibuk, contoh misalnya Anda punya kesibukan lembur di kantor, Anda lagi sibuk, walaupun diajak ahli maksiat pun misalnya naudzubillah, diajak teman-temannya ke karaoke, ke diskotik, dia nggak bisa. Oh, lagi sibuk saya nggak bisa. Nah gitu. Ya, artinya orang yang sibuk dengan amal soleh ini akan jauh dari dosa. Makanya syaitan berusaha untuk membuat orang-orang beriman ini meninggalkan amal-amal soleh. Dimulai dari amal-amal yang sederhana, yang kecil. Nah ini yang Nabi SAW bilang kecil. Beratnya apa teman-teman 10 kali itu? Subhanallah, 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 subhanallah. Ini 10 kali. Berapa detik ini? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa detik? Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ini aja. 10 kali masing-masing habis sholat. Apanya yang berat? Dicatat 150. Yang tadi cuma 30 itu. Dan diberikan pahala 1.500 pahala. Yang akan siap mengampuni atau menjadi penyebab bersihnya dosa kalau kita kerjakan pada hari itu. Itu kan luar biasa itu. Kenapa buru-buru ngobrol sama teman, buru-buru tinggalkan masjid, buru-buru berdiri? Karena ada masalah apa? Kecuali Anda kebelet harus ke kamar kecil, maaf. Terjadi gempa, bom, kebakaran, mungkin. Hanya apa? Hanya mau pegang handphone. Coba fokus sedikit teman-teman sekalian. Konsentrasi. Kalau lagi zikir kepada Allah, lagi baca Quran, coba tinggalkan. Terutama handphone nih. Ya. Coba tinggalkan. Kecuali Anda lagi baca Al-Quran di handphone. Coba lihat orang-orang yang sedang olahraga, ya, pemain bola di lapangan bola, pemain basket di lapangan basket. Semualah orang yang lagi serius nih. Lagi olahraga. Kenapa mereka nggak bawa handphone sambil main bola, sambil main basket, sambil main tenis? Kenapa mereka nggak? Maksudnya lagi pegang raket, pegang handphone. Lagi mau tendang bola, pegang handphone. Kenapa dia nggak lakukan? Karena dia butuh konsentrasi kan. Kok kita tidak seperti itu dalam ibadah? Kecuali darurat Anda ditelepon, Anda harus jawab mungkin. Anak sakit, tiba-tiba istri butuh, suami butuh, lain. Tapi kalau tidak, hanya iseng membuka WA. Sebentar akhi dan ukhti, zikir dulu. Zikir dulu. Menjelang tidur, jangan langsung main toprak, itu jatuh di ranjang tidur. Enggak teman-teman sekalian. Zikir, subhanallah sebentar itu. Ya. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini sudah 6 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya hitung satu jari begini 6 kali ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau setiap jari ini saya hitung 6 tadi, kali 5 kan 30. Tinggal tambah 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa detik ini sebelum tidur? Sebentar sekali. Mungkin 15 detik selesai. Katanya kurang dari setengah menit Anda sudah dapat 1.000 pahala. Itu kalau mau tidur. Kalau habis sholat tadi lebih ringan, di 1.500 pahala. Semua bisikan yang membuat kita malas untuk ibadah, syaitan. Semua bisikan yang mengajak kita bermaksud kepada Allah, syaitan. Tugas kita, tolak, lawan. Bukan negosiasi, bukan ikutin. Nah, ini yang Nabi SAW sampaikan. Jadi syaitan datang pada saat kata Nabi SAW, seseorang yang mau tidur, kemudian dia berusaha menghalangi, membuatnya tidur sebelum dia membacanya. Begitu juga pada saat dia habis sholat, maka diingatkanlah dia dengan hajat-hajatnya, kemudian dia berdiri dan meninggalkan. Nah ini yang terjadi teman-teman sekalian. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita mengamalkannya. Dan sampai sini bahasan kita insya Allah. Kita akan masih di bab yang sama, kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti. Insya Allah.